Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal SKDC PNS berkaitan tentang materi tes intelijensia umum mengenai analitis. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan soal, maka untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal selanjutnya, kita akan menampilkan salah satu contoh soal mengenai analitis. Nah, mari kita kerjakan sama-sama. Di sini tertera sebuah contoh soal mengenai materi analitis, yaitu Leo berlari lebih cepat daripada Arya. Mika berlari lebih lambat daripada Zion. Zion berlari lebih lambat daripada Dio. Arya berlari lebih cepat daripada Dio. Urutan yang benar yang terlambat adalah A. Leo, Arya, Dio, Zion, Mika. B. Leo, Mika, Dio, Arya, Zion. C. Mika, Zion, Dio, Arya, Leo. D. Mika, Dio, Arya, Zion, Leo. E. Zion, Arya, Mika, Leo, Dio. Nah, untuk memudahkan dalam mengerjakan soal analitis ini, teman-teman harus membuat simbol dari masing-masing nama yang tertera dalam soal untuk memudahkan teman-teman dalam menentukan mana yang lebih cepat dan mana yang terlambat. Misalkan Leo kita simbolkan sebagai L, Arya kita simbolkan sebagai A, Mika kita simbolkan sebagai M, Zion kita simbolkan sebagai Z, Dio kita simbolkan sebagai D. Nah, di soal ini tertera untuk pernyataan yang pertama, Leo berlari lebih cepat daripada Arya. Berarti Leo itu lebih cepat daripada Arya. Di sini akan kita simbolkan L lebih besar daripada A. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, Mika berlari lebih lambat daripada Zion. Oleh karena itu, artinya Zion lebih cepat berlari daripada Mika. Nah, di sini akan kita simbolkan sebagai Z lebih besar daripada M. Nah, kemudian di kalimat berikutnya lagi, Zion berlari lebih lambat daripada Dio. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan Dio berlari lebih cepat daripada Zion. Nah, di sini akan kita simpulkan Dio, D lebih besar daripada Z. Kemudian kalimat selanjutnya, Arya berlari lebih cepat daripada Dio. Nah, ini akan kita simbolkan sebagai A lebih besar daripada D. Nah, dari beberapa pernyataan yang sudah kita dapatkan, kita akan mencoba mensederhanakan. L lebih besar daripada A, Z lebih besar daripada M, D lebih besar daripada Z, A lebih besar daripada D. Oleh karena itu, urutan yang tepat untuk kalimat di atas dari yang terbesar ke yang terkecil adalah L lebih besar daripada A lebih besar daripada D lebih besar daripada Z, dan Z lebih besar dari M. Maka urutan yang benar dari yang terlambat adalah kita balik nih teman-teman. Berarti M lebih kecil daripada Z, Z lebih kecil daripada D lebih kecil daripada A lebih kecil daripada L. Nah, manakah kalimat yang tepat dari pilihan jawaban yang sudah tersedia? M di sini kita simbolkan sebagai Mika. Oleh karena itu di sini hanya ada terdapat dua pilihan, pilihan C dan pilihan D. Maka kita hanya cukup fokus dari dua pilihan ini saja. Kemudian urutan yang terkecil berikutnya adalah Z. Maka pilihan yang tepat di sini tertera pada pilihan C, yaitu Mika lebih kecil daripada Zion, Zion lebih kecil, lebih lambat daripada Dio, Dio lebih lambat daripada Arya, Arya lebih lambat daripada Leo. Nah, ini kebalikan dari pernyataan yang sudah kita simbolkan. Nah, ini salah satu alternatif dan trik untuk mengerjakan soal analitis agar lebih mudah dan kita tidak
mengalami kebingungan dalam menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, ini berlaku juga untuk soal-soal analisis yang lain. Nah, saya harapkan teman-teman sudah mulai paham dan mengerti bagaimana trik untuk mengerjakan soal analitis agar lebih mudah. Nah, oleh karena itu, kita akan lanjut ke pembahasan soal. Nah, di sini soal yang pertama, kita akan bacakan sama-sama. Ana lebih tinggi daripada Bella. Clara lebih pendek daripada Dana. Dana lebih tinggi daripada Bella. Bella lebih pendek daripada Clara. Urutan yang benar dari yang terpendek adalah, nah di sini sudah tersedia ada 5 pilihan jawaban. Yang A, Ana, Clara, Dana, Bella. Yang B, Bella, Clara, Dana, Ana. Yang C, Clara, Bella, Dana, Ana. Yang D, Dana, Bella, Clara, Ana. Yang E, Dana, Clara, Bella, Ana. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasannya. Nah, sambil menunggu teman-teman memberikan jawabannya di kolom komentar, kita akan lanjut ke pembahasan. Nah, dalam kalimat pernyataan ini, kita bisa menemukan kalimat yang pertama, Ana lebih tinggi daripada Bella. Nah, sebagaimana contoh yang sudah pernah kita kerjakan, untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal ini, kita akan simbolkan masing-masing nama ini dengan huruf. Nah, Ana akan kita simbolkan sebagai A, Bella akan kita simbolkan sebagai B, Clara akan kita simbolkan sebagai C, Dana akan kita simbolkan sebagai D. Di pernyataan ini, Ana lebih tinggi daripada Bella. Nah, ini akan kita simbolkan A lebih besar daripada B. Kemudian di kalimat berikutnya, Clara lebih pendek daripada Dana. Nah, untuk menseragamkan, kita menggunakan huruf lebih besar semuanya, maka akan kita balik. Dari pernyataan ini, Clara lebih pendek daripada Dana. Oleh karena itu, Dana otomatis lebih tinggi daripada Clara. Nah, kita simbolkan D lebih besar daripada C. Nah, kemudian di pernyataan berikutnya, Dana lebih tinggi daripada Bella. Maka akan kita simbolkan D lebih besar daripada B. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya lagi, Bella lebih pendek daripada Clara. Nah, kita balikan pernyataannya. Oleh karena itu, Clara lebih tinggi daripada Bella. C lebih besar daripada B. Nah, di sini, di pertanyaan pada soal yang pertama ini, yang ditanyakan adalah urutan yang benar dari yang terpendek adalah. Nah, untuk mensederhanakan simbol ini, kita akan simbolkan dari keempat pernyataan ini menjadi simbol yang lebih sederhana. Di sini tertera A lebih besar daripada B, D lebih besar daripada C, D lebih besar daripada B, C lebih besar daripada B. Oleh karena itu, jika kita sederhanakan, kita akan mendapatkan sebuah pernyataan D lebih besar daripada C lebih besar daripada B. Nah, untuk memudahkan teman-teman agar lebih efisien dalam mengerjakan soal, kita langsung seleksi dari masing-masing pilihan ini mana yang merupakan pernyataan yang tepat untuk mengurutkan urutan yang benar dari yang terpendek berdasarkan pilihan yang tersedia. Nah, kita coba lihat di pilihan yang pertama. Di sini, Ana lebih pendek daripada Clara, Clara lebih pendek daripada Dana, Dana lebih pendek daripada Bella. Nah, di sini, di simbol yang sudah kita sederhanakan ini, kita menemukan bahwa Dana itu lebih tinggi dibandingkan Clara dan Clara lebih tinggi daripada Bella. Maka kalau kita balikan, maka pernyataannya menjadi Bella lebih pendek daripada Clara, Clara lebih pendek daripada Dana. Maka dari pilihan ini mana yang menyerupai dari pernyataan yang sudah kita rumuskan? Mari kita pilih.
Harusnya kalau yang dicari itu adalah urutan yang benar dari yang terpendek, harus dimulai dari Bella. Tepat sekali. Di sini, kalau kita lihat dari 5 pilihan ini, pilihan yang diawali dengan Bella yang terpendek itu jatuh pada pilihan yang B. Nah, mari kita perhatikan. Bella lebih pendek daripada Clara. Nah, ini sesuai dengan simbol pernyataan yang sudah kita sederhanakan. Kemudian Clara lebih pendek daripada Dana. Dan ini sesuai dengan simbol yang saya sederhanakan. Otomatis Dana pasti lebih pendek daripada Ana. Maka jawabannya tepat jatuh pada pilihan. Ya, tepat sekali. Jawab pilihannya. Jawaban itu jawabannya jatuh pada pilihan B, yaitu Bella lebih pendek daripada Clara dan Clara lebih pendek daripada Dana dan Dana lebih pendek daripada Ana. Nah, untuk urutannya seperti berikut. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini kita disajikan bentuk kalimat Andi lebih cepat daripada Budi. Cinta lebih lambat daripada Dika. Dika lebih cepat daripada Budi. Budi lebih cepat daripada Cinta. Nah, urutan yang benar dari yang paling lambat adalah di sini sudah tersedia 5 pilihan. Untuk mengefisienkan, kita langsung simbolkan dari masing-masing nama tersebut menjadi huruf. Andi kita simbolkan sebagai A, Budi kita simbolkan sebagai B, Cinta kita simbolkan sebagai C, dan Dika kita simbolkan sebagai D. Nah, di pernyataan yang pertama, Andi lebih cepat daripada Budi. Maka kita simbolkan A lebih besar daripada B. Nah, kemudian Cinta lebih lambat daripada Dika. Nah, kalau kita balikan pernyataannya, Dika lebih cepat daripada Cinta. Maka kalau kita simbolkan menjadi D lebih besar daripada C. Kemudian di pernyataan yang berikutnya, Dika lebih cepat daripada Budi. Maka kita simbolkan D lebih besar daripada B. Kemudian pernyataan berikutnya lagi, Budi lebih cepat daripada Cinta. Nah, kita simbolkan B lebih besar daripada C. Nah, dari pernyataan yang sudah kita simbolkan ini, jika kita sederhanakan kembali, maka kita akan menemukan pernyataan A lebih besar daripada B, D lebih besar daripada C, D lebih besar daripada B lebih besar daripada C, maka pernyataan yang lebih sederhananya lagi, A lebih besar daripada B, nah B lebih besar daripada C. Nah, ini adalah pernyataan yang untuk memudahkan kita dalam mencari pilihan yang tepat dari pilihan yang tersedia. Nah, mari kita pilih, kita pastikan, kita amat cermati dulu pertanyaan yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah urutan yang benar dari yang paling lambat. Otomatis kebalikan dari pernyataan ini. C lebih kecil daripada B, B lebih kecil daripada A, atau C lebih lambat daripada B, B lebih lambat daripada A. C di sini adalah cinta. Cinta lebih lambat daripada Budi, Budi lebih lambat daripada Andi. Nah, mana dari urutan yang tersedia dari 5 pilihan? Cinta lebih lambat daripada Budi. Di sini hanya tersedia di pilihan C dan D. Maka kita cukup fokus di pilihan C dan D. Kemudian kita cek kembali. Budi lebih lambat daripada Andi. Budi lebih lambat daripada Andi. Nah, di sini pilihan yang sesuai berdasarkan simbol yang sudah kita sederhanakan itu jatuh pada pilihan C. Tepat sekali. Jadi jawabannya itu adalah C. Nah, di sini semoga teman-teman yang sudah menentukan jawabannya, teman-teman sudah menjawab dengan jawaban yang tepat.
Nah, kemudian kita lanjutkan di soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini, Rina lebih tua daripada Sari. Nah, Sari lebih muda daripada Tina. Tina lebih tua daripada Uli. Uli lebih muda daripada Sari. Urutan yang benar dari yang termuda adalah A. Uli, Sari, Tina, Rina. B. Rina, Tina, Sari, Uli. C. Sari, Uli, Tina, Rina. D. Uli, Tina, Sari, Rina. E. Sari, Tina, Uli, Rina. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, jangan lupa sertakan juga alasannya. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebagaimana sebagaimana trik untuk memahami soal analitis ini, kita akan simbolkan masing-masing nama sebagai berikut. Rina akan kita simbolkan sebagai R, Sari sebagai S, Tina sebagai T, Uli sebagai U. Nah, di pernyataan ini kita menemukan bahwa Rina lebih tua daripada Sari. Maka akan kita simbolkan Rina R lebih besar daripada S. Nah, kemudian pernyataan berikutnya, Sari lebih muda daripada Tina. Maka kalau kita kembalikan pernyataannya, maka Tina lebih tua daripada Sari. T lebih besar daripada S. Nah, kemudian di pernyataan berikutnya lagi, Tina lebih tua daripada Uli. Maka untuk mensederhanakannya, T lebih besar daripada U. Kemudian Uli lebih muda daripada Sari. Maka kalau kita balikan pernyataannya, Sari lebih tua daripada Uli. Berarti S lebih besar daripada U. Nah, jika kita sederhanakan kembali dari simbol-simbol yang sudah kita buat ini, maka R lebih besar daripada S. Nah, di sini pilihannya ada R lebih besar daripada S, maka S lebih besar daripada U. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan atau yang lain. T lebih besar daripada S, S lebih besar daripada U. Maka kita pilih salah satu saja. R lebih besar daripada S lebih besar daripada U. Nah, dari pilihan ini kita akan mengeliminasi dari 5 pilihan jawaban mana yang sesuai dengan pernyataan yang sudah kita buat. Nah, dari pertanyaan di soal nomor 3 ini yang ditanyakan ada urutan yang benar dari yang termuda. Maka kebalikan dari pernyataan ini. Yang dari urutan yang termuda berarti U lebih kecil daripada S lebih kecil daripada R. Atau Uli lebih muda daripada Sari, Sari lebih muda daripada Rina. Nah, dari 5 pilihan ini mana yang sesuai pernyataannya? Uli lebih muda daripada Sari. Uli lebih muda daripada Sari. Di sini ada di pilihan A dan D. Uli lebih muda daripada Sari dan Sari lebih muda daripada Rina. Sari lebih muda daripada Rina. Di sini Sari lebih muda daripada Rina. Namun di pilihan A dan C ini yang sesuai pernyataannya jatuh pada pilihan yang A. Karena di pilihan C ini terbalik. Sarinya yang lebih muda, harusnya Ulinya yang lebih muda. Nah, di pilihan D ini Ulinya lebih muda daripada Sari, namun pernyataannya tidak berurutan sebagaimana pernyataan yang sudah kita buat. Maka pilihan yang tepat itu yaitu pada pilihan A, yaitu Uli lebih muda daripada Sari, Sari lebih muda daripada Tina, dan Tina lebih muda daripada Rina. Maka urutannya adalah R lebih besar daripada T, T lebih besar daripada S lebih besar dari U, atau kebalikannya. U lebih kecil daripada S lebih kecil daripada T, T lebih kecil daripada R. Nah, sampai di sini semoga teman-teman semakin menguasai materi analitis ini. Nah, kita lanjut di soal yang keempat. Di soal yang keempat ini kita disajikan sebuah kalimat Eva lebih tinggi daripada Farah.
Nah, Galuh lebih pendek daripada Hani. Hani lebih tinggi daripada Farah. Farah lebih pendek daripada Galuh. Urutan yang benar dari yang terpendek adalah di sini tersedia 5 pilihan. Eva lebih pendek daripada Hani, Hani, Galuh, dan Farah. Nah, kemudian Farah, Galuh, Hani, Eva, Galuh, Farah, Hani, Eva, Farah, Hani, Galuh, Eva, Galuh, Hani, Eva, Farah. Nah, kita simbolkan dari masing-masing nama menjadi Eva sebagai E, Farah sebagai F, Galuh sebagai G, Hani sebagai H. Nah, di pernyataan yang pertama ini kita menemukan bahwa Eva lebih tinggi daripada Farah. Otomatis E lebih besar daripada V. Galuh lebih pendek daripada Hani. Berarti kalau kita balikan, Hani lebih tinggi daripada Galuh. H lebih besar daripada G. Hani lebih tinggi daripada Farah. Maka kita simbolkan menjadi H lebih besar daripada F. Nah, Farah lebih pendek daripada Galuh. Atau kita balikan kalimatnya. Galuh lebih tinggi daripada Farah. G lebih besar daripada F. Maka kalau kita sederhanakan kembali, pernyataannya menjadi H lebih besar daripada G lebih besar daripada F. Nah, sedangkan pertanyaan yang ditanyakan pada soal nomor 4 ini yaitu urutan yang benar dari yang terpendek. Berarti kita balikan. F lebih kecil daripada G lebih kecil daripada H. Nah, maka mari kita eliminasi dari beberapa pilihan ini. Mana yang sesuai dengan pernyataan yang sudah kita buat. F atau Farah lebih pendek daripada Galuh. Farah lebih pendek daripada Galuh. Nah, ini tersedia di pilihan B dan D. Nah, kemudian Galuh lebih pendek daripada Hani. Maka pernyataan yang sesuai dengan simbol yang sudah kita buat yaitu jatuh pada pilihan B. Ya, tepat sekali jawabannya adalah B. Maka urutannya menjadi E lebih besar daripada H lebih besar daripada G lebih besar daripada F atau kebalikannya. F lebih kecil daripada G lebih kecil daripada H lebih kecil daripada E. Nah, ini salah satu trik-trik yang untuk mempermudah menjawab soal analitis. Nah, kemudian soal yang kelima. Di soal yang kelima ini, kita disajikan sebuah pernyataan. 4 orang teman, yaitu Alex, Brian, Carla, dan David, menerima hadiah di akhir tahun. Hadiah Alex lebih besar daripada hadiah Brian, tetapi kurang dari hadiah Carla. Hadiah David sama dengan hadiah Brian, dan kurang dari hadiah Alex. Siapa yang menerima hadiah terbesar? A. Alex, B. Brian, C. Carla, D. David, E. Tidak bisa ditentukan. Nah, sebagaimana trik untuk mengerjakan soal analisis ini, kita akan mensimbolkan masing-masing nama menjadi Alex sebagai A, Brian sebagai B, Carla sebagai C, dan David sebagai D. Nah, dari pernyataan yang pertama, kita menemukan bahwa hadiah Alex itu lebih besar daripada hadiah Brian. Maka A lebih besar daripada B. Nah, tetapi hadiah Alex ini ternyata kurang dari hadiah Carla. Oleh karena itu, jika kita balikan pernyataannya menjadi C lebih besar daripada A. Nah, di pernyataan berikutnya, hadiah David sama dengan hadiah Brian dan kurang dari hadiah Alex. Jika kita simbolkan menjadi D sama dengan B. Kemudian di sini hadiah David itu kurang dari hadiah Alex. Atau kita balikkan pernyataannya menjadi hadiah Alex lebih besar daripada hadiah David. Berarti A lebih besar daripada D. Nah, di sini kita bisa menyusun kalimatnya menjadi sebuah pernyataan C lebih besar daripada A lebih besar daripada B. Nah, sedangkan B itu sama dengan D. Nah, dari pernyataan yang sudah kita buat, kita kembali fokus pada pertanyaan. Siapa yang menerima hadiah terbesar? Berdasarkan dari pernyataan yang sudah kita buat, maka yang menerima hadiah terbesar adalah Carla. Pilihannya jatuh pada pilihan C. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 6. Di sini kita sudah disajikan dengan kalimat
5 mahasiswa yaitu Vina, Gina, Hana, Ina, dan Kiki menerima nilai akhir. Nilai Vina lebih tinggi dari nilai Gina, tetapi lebih rendah dari nilai Hana. Nilai Ina sama dengan nilai Gina dan kurang dari nilai Vina. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Jadi pertanyaannya siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? A. Vina, B. Gina, C. Ina, D. Hana, E. Tidak bisa ditentukan. Nah, maka kita simbolkan dari masing-masing namanya menjadi Vina sebagai F, Gina sebagai G, Hana sebagai H, Ina sebagai I, dan Kiki sebagai K. Nah, kita kembali cermati soalnya. Nah, di sini pada pernyataan yang pertama kita menemukan bahwa nilai Vina itu lebih tinggi daripada nilai Gina. Maka akan kita simbolkan F lebih besar daripada G. Akan tetapi ternyata nilai Vina itu lebih rendah daripada nilai Hana. Atau jika kita balikan pernyataannya, nilai Hana itu lebih besar daripada nilai Vina. Maka simbolnya menjadi H lebih besar daripada V. Nah, nilai Ina sama dengan nilai Gina. Maka pernyataannya I sama dengan G. Sedangkan nilai Ina ini kurang dari nilai Vina. Atau pernyataannya kita balik, nilai Vina lebih besar daripada nilai Ina. Maka akan kita simbolkan menjadi V lebih besar daripada I. Nah, dari pernyataan ini, maka kita bisa sederhanakan kembali sebagai berikut. H itu lebih besar daripada V. Nah, V lebih besar daripada G. Nah, G sama dengan I. Nah, kita kembali cek apa yang ditanyakan. Kemudian yang ditanyakan adalah siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Berdasarkan dari pernyataan yang sudah kita buat, maka yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Hana. Pilihannya jatuh pada pilihan D. Hana. Nah, jadi begitu cara menyelesaikan soal analitis untuk yang model seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini kita disajikan sebuah kalimat 5 teman terdiri dari Ali, Budi, Cici, Dedi, dan Eko duduk berurutan di sebuah meja makan. Dedi tidak duduk di sebelah Budi. Cici duduk di antara Ali dan Eko. Budi tidak duduk di urutan terakhir. Nah, siapakah yang duduk di urutan ketiga? Nah, kalau kita baca sekilas pertanyaan ini, maka kita akan pusing cara menentukan mana yang duduk di urutan ketiga. Namun ada trik untuk menjawabnya. Nah, di sini tersedia pilihan A. Ali, B. Budi, C. Cici, D. Dedi, E. Eko. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan alasannya. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan. Nah, di kalimat ini kita akan menentukan masing-masing nama simbolnya untuk Ali sebagai A, Budi sebagai B, C sebagai Cici sebagai C, Dedi sebagai D, Eko sebagai E. Nah, dari pernyataan ini kita menemukan bahwa Dedi tidak duduk di sebelah Budi. Maka kita simbolkan Dedi tidak duduk di sebelah Budi, kemudian Cici duduk di antara Ali dan Eko. Maka akan kita simbolkan Cici duduk di antara Ali dan Eko. Nah, kemudian di pernyataan berikutnya Budi tidak duduk di urutan terakhir. Nah, jadi yang ditanyakan di sini, siapa yang duduk di urutan ketiga? Nah, dari pernyataan yang sudah kita kumpulkan, maka untuk mempermudahkan kita buat menjadi sebuah tabel. Dari tabel itu kita akan mengurutkannya menjadi, nah, karena Budi tidak duduk di urutan terakhir, maka tidak mungkin Budi duduk di urutan ke-5. Nah, sedangkan Cici itu duduk di antara Ali dan Eko. Nah, otomatis tidak mungkin Ali duduk di urutan pertama karena otomatis urutan nomor 4 akan ditempati oleh Budi, sedangkan Budi tidak duduk di urutan terakhir dan Dedi tidak duduk di sebelah Budi. Maka urutannya menjadi urutan yang pertama adalah B, urutan yang kedua adalah A, urutan yang ketiga adalah C, urutan yang keempat adalah E, dan urutan yang kelima adalah D. Nah, di sini yang ditanyakan adalah siapa yang duduk di urutan ketiga? Yang duduk di urutan ketiga adalah C, yaitu Cici. Nah, betul. Jawabannya adalah C, Cici.
Nah, sampai di sini semoga teman-teman semakin paham ya dan menguasai metode dan cara penyelesaian untuk soal-soal analitis seperti ini. Kita lanjut di soal ke-8. Nah, di soal ke-8 ini kita disajikan sebuah kalimat. 5 teman terdiri dari Vina, Gita, Hani, Jaya, dan Kiki duduk berurutan di sebuah meja makan. Jaya tidak duduk di sebelah Gita, Hani duduk di antara Vina dan Kiki. Kita tidak duduk di urutan pertama. Nah, siapakah yang duduk di urutan ketiga? A. Vina, B. Gita, C. Jaya, D. Kiki, E. Hani. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasannya juga. Nah, mari kita lanjut di pembahasan. Dari nama-nama ini kita akan simbolkan untuk Vina sebagai F, Gita sebagai G, Hani sebagai H, Jaya sebagai J, Kiki sebagai K. Nah, dari pernyataan pertama kita menemukan bahwa Jaya tidak duduk di sebelah Gita. J tidak duduk di sebelah G. Hani duduk di antara Vina dan K. H duduk di antara V dan K. Nah, sedangkan Gita tidak duduk di urutan pertama. Nah, yang ditanyakan di sini adalah siapa yang duduk di urutan ketiga. Nah, soal ini hampir mirip di soal sebelumnya. Namun yang ditanyakan adalah siapa yang duduk di urutan ketiga. Ingat, trik untuk menyelesaikan soal ini kita buat ke dalam sebuah bentuk tabel. Nah, maka dari pernyataan-pernyataan ini kita bisa menentukan masing-masing tempat duduk dari kelima orang ini sebagai berikut. Nah, di sini kenapa urutannya menjadi seperti ini? Maka kita kembali ingat pernyataan dalam soal ini. Jaya tidak duduk di sebelah Gita. Nah, maka Jaya tidak mungkin duduk di sebelah Gita. Nah, Gita tidak duduk di urutan pertama. Gita tidak mungkin duduk di urutan J. Nah, sedangkan Hani duduk di antara Vina dan K. Hani duduk di antara Vina dan K. Nah, maka urutan yang tepat itu adalah seperti ini, yaitu urutan pertama ditempati oleh Jaya, J, kemudian urutan yang kedua ditempati oleh Vina atau V, urutan yang ketiga ditempati oleh Hani, H, urutan yang keempat ditempati oleh Kiki, K, dan urutan yang kelima ditempati oleh G, Gita. Nah, berdasarkan soal, siapakah yang duduk di urutan ketiga? Nah, dari tabel ini kita bisa menentukan bahwa yang duduk di urutan ketiga adalah Hani. Jawabannya adalah E. Tepat sekali. Nah, kita lanjut di soal berikutnya. Soal ke-9. Di soal yang ke-9 ini, kita disajikan sebuah kalimat. Saudaraku memiliki beberapa anak. Di antaranya Rani, Fari, Ika, dan Dina. Nah, Rani lebih tua daripada Ika dan Fari lebih muda daripada Dina. Jika Fari lebih muda daripada Ika, manakah pernyataan yang benar? Di sini tersedia A. Ika lebih muda dari Dina, B. Fari lebih muda dari Rani, C. Rani usianya sama dengan Dina, D. Dina lebih tua daripada Rani, E. Rani lebih tua daripada Fari. Nah, untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal ini, kita akan simbolkan kembali nama-namanya menjadi Rani sebagai R, Fari sebagai V, Ika sebagai I, Dina sebagai D. Nah, dari pernyataan ini kita cek kembali. Rani lebih tua daripada Ika. Maka R lebih besar daripada I. Nah, kemudian pernyataan berikutnya, Fari lebih muda daripada Dina. Atau kita balik pernyataannya menjadi Dina lebih tua daripada Fari. D lebih besar daripada F. Nah, kemudian jika Fari lebih muda daripada Ika, atau kebalikannya Ika lebih tua daripada Fari, I lebih besar daripada V. Nah, manakah pernyataan yang benar? Mari kita cek. Di simbol ini kita bisa menentukan bahwa atau kita sederhanakan dulu bahwa R lebih besar daripada I, maka I lebih besar daripada F. Nah, ini kita dapatkan dari pernyataan yang pertama. R lebih besar daripada I dan I lebih besar dari F. Maka pernyataan sederhananya menjadi seperti ini. Nah, dari pernyataan ini kita akan lebih dimudahkan untuk menjawab soal nomor 9 ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang benar? A. Ika lebih muda daripada Dina. Ika lebih muda daripada Dina. Dari mana bisa kita tahu bahwa Ika lebih muda dari Dina? Nah, ini tidak
tepat. Yang B, Fahri lebih muda daripada Rani. Fahri lebih muda daripada Dani. Nah, ini pernyataan yang salah. Karena maaf, Fahri itu lebih muda daripada Dani. Nah, ini pernyataan yang keliru. Harusnya, oh iya, mohon maaf. Fahri lebih muda daripada Rani. Nah, ini pernyataan yang tepat. Nah, kemudian kita cek kembali di pernyataan yang berikutnya. Rani usianya sama dengan Dina. Nah, ini keliru. D. Dina lebih tua daripada Dani. Dina lebih tua daripada Rani. Nah, kita tidak pernah tahu dari pernyataan mana yang menyatakan bahwa Dina lebih tua daripada Dani. Maka kita lanjut. Ini adalah pilihan yang kurang tepat. Kemudian yang E, Rani lebih tua daripada Fari. Rani lebih tua daripada Fari. Rani lebih tua daripada Fari. Nah, maka pilihannya adalah F. Fari lebih muda daripada Rani. Manakah pernyataan yang benar? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini, tanteku memiliki beberapa anak, yaitu Nadia, Omar, Putri, dan Kia. Nadia lebih tua daripada Putri, dan Omar lebih muda daripada Kia. Jika Omar lebih muda daripada Putri, manakah pernyataan yang benar? Nah, mari kita simbolkan nama-namanya menjadi Nadia sebagai N, dan Omar sebagai O, Putri sebagai P, dan Kia sebagai Q. Nah, dari pernyataan ini kita akan cek kembali Nadia lebih tua daripada Putri, maka N lebih besar daripada P. Nah, di sini Omar lebih muda daripada Kia. Atau kita balik pernyataannya menjadi Kia lebih tua daripada Omar. Maka Ki lebih besar daripada O. Nah, jika Omar lebih muda daripada Putri, atau kita balik pernyataannya Putri lebih tua daripada Omar, P lebih besar daripada O, manakah pernyataan yang benar? Nah, dari pernyataan yang sudah kita simbolkan ini akan kita sederhanakan menjadi N lebih besar dari P lebih besar dari O, dan O lebih besar dari Q. Maka akan kita sederhanakan menjadi N lebih besar daripada P lebih besar pada O. Nah, dari sini kita akan dipermudah untuk menentukan pernyataan yang benar. Yang A, Kia lebih tua daripada Putri. Nah, dari mana kita tahu bahwa Kia lebih tua daripada Putri? Karena tidak ada pernyataan yang menyatakan itu. Maka ini jawaban yang kurang tepat. Yang B, Putri lebih muda dari Kia. Putri lebih muda dari Kia. Tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Putri itu lebih muda daripada Kia. Maka ini pernyataan yang kurang tepat. Yang C, Omar usianya sama dengan Kia. Nah, ini pernyataan yang kurang tepat. Yang D, Nadia lebih tua daripada Kia. Nah, ini pernyataannya juga kurang tepat. Yang E, Nadia lebih tua daripada Omar. Nadia lebih tua daripada Omar. Atau N lebih besar daripada O. Nah, inilah jawaban yang tepat, yaitu jatuh pada pilihan yang E. Nah, sampai di sini semoga teman-teman sudah semakin paham cara triks mengerjakan model-model soal yang berkaitan tentang analitis. Nah, kami harapkan teman-teman semakin matang untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi CPNS terdekat. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa share dan subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa juga bergabung di grup Telegram para pejuang CPNS yang kita sediakan secara gratis oleh Studigo. Nah, teman-teman bisa cek selengkapnya di kolom deskripsi atau cek di website ini studigo.id/bio. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.